Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru P3K Guru di tahun 2022 menjelang pendaftaran P3K Guru di SSC-ASN. Bapak Ibu wajib ya untuk mengecek nama dan kondisi verbal ya tidak aman bagi pelamar P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2022. Jadi fokus kami di sini adalah bagaimana model atau tampilan kondisi verbal yang tidak aman. Tentunya ini berlaku untuk pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar prioritas 4 atau pelamar umum di seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan tentunya Bapak Ibu fokus ya dan langsung memperbaiki sekarang juga kalau misalkan apa yang kami tampilkan nantinya itu sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu alami sekarang. Kenapa? Karena mumpung ya SSC-ASN baru akan dibuka, belum ya, tentunya ini menjadi kesempatan bagi rekan-rekan guru untuk melakukan proses-proses perbaikan data-data Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Baik, kita langsung saja ya mulai videonya. Sebagaimana daripada alur data pelamar yang sudah sering kita tampilkan, setiap hari kita bahas dan juga sering sekali dibahas oleh pihak dari Kemendikbudristek, tentunya kami di sini bukan semacam asumsi sembarangan Bapak Ibu ya. Kami bukan melakukan asumsi sembarangan ataupun berpendapat pribadi, tetapi kami punya dasar untuk membahas video ini. Yang tentunya ketika kami membahas video ini, kami harapkan itu memberikan efek positif untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade P1 ataupun P2, P3 dan pelamar umum seperti itu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh pelamar P3K Guru yang mengabdi di sekolah negeri atau swasta itu wajib terdeteksi di Dapodik ya, atau database THK2 untuk THK2 di webnya BKN seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu terdeteksi di Dapodik itu bukan cuman sekedar terdeteksi saja ya, bukan sekedar terdeteksi saja, tetapi tentunya ada beberapa data yang wajib valid Bapak Ibu ya. Ada beberapa data yang wajib valid, terutama sinkronisasi NIK Bapak Ibu yang ada di Dukcapil harus terkoneksi dengan data Dapodik dalam satu data yang sama. Kemudian yang kedua adalah data-data Bapak Ibu yang ada di Info GTK, terutama di bagian menu verbal ijazah. Ini yang sangat rawan Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Kenapa ya? Karena di status verbal ijazah sudah ada penguncian formasi ya, bukan penguncian formasi, sudah ada penguncian data bahwasanya Bapak Ibu itu adalah P1, P2 ataupun P3 tentunya. Nah di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa data verbal ijazah pasti akan disinkronkan dengan SSC-ASN. Begitu juga dengan data yang ada di Dukcapil dan data yang ada di Dapodik. Nah, seperti apa kira-kira kondisi data yang tidak aman? Kita langsung simak Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa dari surat edaran yang kami screenshot itu ada 3 poin penting ya. Untuk poin ketiga ini admin sudah tidak terlalu mengkhawatirkan karena memang pendaftaran juga diundur Bapak Ibu ya. Tapi yang poin 2 ini yang mendesak ya. Yang pertama itu adalah data NIK Bapak Ibu, Dapodik Bapak Ibu itu harus terkoneksi di verbal PTK data Kemendikbud ya, harus valid di situ. Bukan sekedar tercatat tetapi wajib untuk valid juga ya. Saya ulangi, bukan hanya sekedar tercatat tetapi juga harus valid. Begitu juga dengan data verbal ijazah yang ada di Info GTK itu wajib valid Bapak Ibu ya, bukan cuman terdeteksi saja. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit ya Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini salah satu kondisi yang tidak aman bagi rekan-rekan pelamar P1, P2, P3, P4 terkait dengan status verbal ijazah itu adalah ketika tampilannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu membuka Info GTK kemudian tiba-tiba mendapatkan verbal ijazah seperti ini, maka besar kemungkinan ya ada ketidakamanan di
akun verbal ijazah Bapak Ibu. Dan sebaiknya ketika muncul tampilan seperti ini, sebaiknya Bapak Ibu itu mengklik untuk melakukan verbal ijazah. Tetapi bagaimana kalau sebelumnya sudah verbal ijazah dan masih muncul ini? Coba Bapak Ibu klik saja tombol silang yang ada di sebelah kanan atas, kemudian cek di bagian verbal. Kalau ada di bagian verbal data Bapak Ibu dan sudah benar, maka ini diabaikan saja. Seperti itu logikanya ya. Nah, tetapi kalau memang Bapak Ibu belum melakukan verbal atau verbal Bapak Ibu tidak sampai atau tidak terkoneksi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, inilah yang wajib Bapak Ibu untuk lakukan verbal kembali. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu kondisi pertama yang tidak aman untuk verbal ijazah Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua. Seperti ini tampilannya. Ketika Bapak Ibu cek info GTK-nya, kemudian tampilannya adalah metode upload. Bukan, kami tidak persoalkan metode uploadnya. Yang kami persoalkan ini, yang poin 910 ya. Kalau tampilan seperti ini, yang pertama itu adalah menunggu proses pemeriksaan, sebaiknya tidak di verbal. Nah, ini kita tidak bisa katakan masuk dalam kondisi aman. Kita tidak bisa katakan karena kita tidak tahu apakah setelah diproses nantinya verbal ijazah Bapak Ibu akan valid atau tidak. Jadi intinya ketika tampilannya seperti ini, Bapak Ibu harus menunggu ya. Bapak Ibu harus sabar untuk menunggu sampai proses pemeriksaannya selesai, dan sebaiknya Bapak Ibu tidak melakukan verbal lagi ya. Kenapa? Karena di poin ke-10 ada kondisi ditampilkan sebaiknya tidak verbal lagi ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah verbal kalau posisinya seperti itu. Oke, jadi saya rasa aman ya. Kalau posisi seperti ini antara aman dengan tidak aman sebenarnya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan kalau misalkan Bapak Ibu berada dalam posisi seperti ini, mudah-mudahan aman ya. Oke, ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga adalah seperti ini. Kalau tampilan seperti ini berarti bukan saja verbal ijazahnya yang error, bahkan secara keseluruhan info GTK Bapak Ibu itu tidak akan terbuka atau tidak bisa menampilkan data. Nah, ini biasanya tidak terjadi masalah menurut admin ya. Bapak Ibu bisa refresh ya. Ini bisa jadi terkadang pengaruh server, tetapi bisa jadi juga data NUPTK Bapak Ibu itu yang tidak valid. Makanya periksa data NUPTK Bapak Ibu di Dapodik ya. Minta bantuan di operator. Kemudian data berikutnya adalah seperti ini. Tampilan seperti ini yang paling parah Bapak Ibu ya. Ini yang paling parah karena kemungkinan ini lanjutan dari hasil verbal yang menunggu pemeriksaan. Ketika hasilnya keluar dan hasil verbal Bapak Ibu itu yang menggunakan metode upload status verbalnya ditolak, ini menandakan bahwa sangat tidak aman ya, sangat tidak aman. Nah, langsung cek saja di bagian keterangan di bawah. Apa yang menjadi penyebab dan apa yang harus diperbaiki sehingga status verbalnya nanti berubah dari ditolak minimal selesai atau diterima. Seperti itu ya. Jadi misalkan ini silakan perbaiki scan ijazah. Berarti Bapak Ibu harus pahami bahwa scan ijazah pada saat verbal ijazah wajib ijazah asli. Kalau bukan ijazah asli dipastikan akan ditolak Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau kondisinya seperti ini yang baru aman Bapak Ibu ya. Ini yang kondisi aman. Status verbal selesai, dikunci ya. Kemudian mulai tanggal verbal, nama pada ijazah, nomor induk, nama perguruan tinggi itu sudah terbaca semua di Dapodik, info GTK, dan juga sama dengan apa yang ada di PD Dikti, maka ini sudah aman ya. Saya centang ya, ini aman. Tetapi kalau untuk keterangannya dari lolos P3K, Bapak Ibu tidak usah bingung, pasti tidak ada lagi lolos P3K, tapi yang finalnya itu adalah tercatat lulus passing grade. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.